Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semangat terus belajarnya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali pembelajaran dengan tema yang berbeda, tapi tetap masih di pembelajaran daring. Sebelum kepada materi hari ini adalah jujur dan menepati janji. Nah, sebelum kepada materi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Kita bacakan bersama-sama surat Al-Fatihah, doa mau belajar, dan jangan lupa doa untuk orang tua kita. Dan seperti biasa, kita pembiasaan dalam sebelum pembelajaran kita bacakan surat-surat pilihan. Nah, hari ini kita bacakan suratnya adalah Al-Kafirun. Nah, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan selalu diberikan pemahaman dan kecerdasan dalam menuntut ilmu. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah tentang jujur dan menepati janji. Di mana materi ini di dalam buku itu ada di bab 2 ya, mengenai sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, sebelum kepada materi, kita lihat dulu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. 2.5 menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 3.5 memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.5 menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran berburu informasi atau information search, peserta didik mampu menyebutkan pengertian jujur dengan tepat, mendeskripsikan 3 manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, mencontohkan 3 perbuatan pelajar yang jujur dengan baik, mengungkapkan lawan dari jujur dengan tepat, mendeskripsikan 3 akibat dari kecurangan dan dusta dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keenam, menguraikan cara menanamkan kejujuran dalam diri dengan tepat. Dan yang ketujuh, mengkorelasikan antara kejujuran dengan keteladanan hidup dengan baik. Nah, tahapan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini seperti biasa, untuk kegiatan pendahuluan, di mana kita ucapkan salam, berdoa, membaca surat pilihan, dan juga mengecek kesiapan peserta didik, terus memotivasi juga. Nah, untuk pretest itu Ibu sudah bagikan tadi di awal di classroom. Nanti Ibu cek kembali siapa saja yang sudah melaksanakan pretest. Nah, kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini ada dinamika kelompok, menyimak gambar, berdiskusi, semua tugas ada di classroom baik secara pribadi dan kelompok. Dan yang terakhir adalah penutup, nanti kita bersama-sama menyimpulkan, ada pesan yang harus Ibu sampaikan, ada lagi adalah tes akhir juga sama di classroom, dan rencana minggu depan, dan terakhir adalah doa. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa gambar yang harus kita simak. Ada beberapa gambar yang harus kita simak, yaitu tentang kejujuran. Nah, tentang kejujuran, ini tentang kejujuran. Silakan anak-anakku sekalian perhatikan dari gambar 1, 2, nah yang akhirnya akan menjadi akibat dari ketidakjujuran. Yang mana akibat dari ketidakjujuran ini akan mengakibatkan krisis kejujuran.
Nah, di sini ada krisis kejujuran ini sendiri, akibatnya seperti apa? Ya, akhirnya dalam gambar itu ada orang yang sedang di penjara, gitu ya. Nah, itu akibat dari ketidakjujuran. Nah, ada 3 pertanyaan yang harus dirumuskan atau didiskusikan bersama-sama, bersama kelompok. Yang pertama, apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Yang kedua, menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Dan yang ketiga, siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Nah, ini silakan dikelompokkan, silakan didiskusikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di pertanyaan tersebut nanti disampaikan di classroom. Ini sebagai tugas dari kelompok. Oke, paham ya anak-anakku sekalian? Selanjutnya adalah sampai kepada materi, memahami perilaku jujur. Apa itu jujur? Yang akan kita bahas di dalam materi ini, apa itu jujur, dalil tentang jujur, manfaat dan penerapan jujur, hikmah berperilaku jujur. Ini jujur. Kita ketahui bahwa jujur ini adalah merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin, ya. Nah, yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Apa sih jujur itu? Nah, jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu asidik, ya, asidik yang berarti memiliki arti nyata atau berkata benar. Nah, lawan dari sifat jujur ini adalah berkata dusta, di mana bahwa jujur ini sendiri kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Harus sesuai antara ucapan dan perbuatan. Dan apapun yang kita informasikan dan apapun yang kita ucapkan, kenyataan itu harus benar, harus benar-benar nyata. Jangan dibuat dusta gitu ya. Nah, ini jujur itu jujur sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nah, dalil yang menerangkan tentang perilaku jujur. Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya seorang pendusta. Nah, dari hadis ini jelas sekali bahwa kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu mempunyai perilaku yang jujur, ya, jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, jujur dalam perbuatan, tingkah laku, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Nah, ini ada di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar. Bertakwa berarti bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat dosa, takut berbuat salah. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyempurnakannya dengan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, itu dalil yang harus senantiasa kita jadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah Allah yang berkata. Dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 itu jelas sekali ya bahwa kita senantiasa harus selalu mengucapkan perkataan yang benar. Manfaat. Nah, manfaat perilaku jujur. Ini ada beberapa manfaat perilaku jujur. Yang pertama, hidup menjadi lebih mudah. Kalau kita jujur ya, hidup kita akan lebih mudah. Dipermudah segala urusannya, dipermudah kita dengan komunikasi dengan banyak orang, dipercaya banyak orang. Ya, orang lain akan mempercaya kita ketika kita berkata jujur. Terus membimbing kita kepada kebaikan dan surga. Ya, membimbing kita kepada kebaikan dan surga. Tadi kan jelas sekali hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kebaikan itu akan membimbing kepada surganya Allah. Memberi pahala. Ya, kalau kita jujur ya jelas pahala kita terus akan mengalir, ya kebaikan-kebaikan. Membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik. Ya, kita terhindar dari orang-orang munafik. Penerapan perilaku jujur. Nah, di sini ada 3. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hikmah berperilaku jujur. Nah, hikmah berperilaku jujur ini adalah yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Ini hikmahnya, perasaan enak dan hati tenang. Jadi kita tidak, kalau kita jujur berkata, kita komunikasi selalu baik, gitu ya. Jadi perasaan kita itu akan enak, terus hati kita itu juga akan tenang. Kita bertemu dengan siapapun tidak merasa diri kita bersalah, gitu ya, tidak merasa diri kita mempunyai dosa, karena kita sudah tenang hati kita. Terus mendapat kemudahan dalam hidupnya, segala sesuatu hidup kita ini ingin mudah, yaitu salah satunya yaitu dengan kita selalu berperilaku jujur, berperilaku baik, berkata benar, tidak pernah dusta. Terus selamat dari azab dan dosa, dijamin juga masuk surga, dan juga Allah akan selalu mencintai dan Rasul pun akan selalu mencintai. Artinya dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu senantiasa jujur, menjadi anak-anak yang soleh, gitu ya, soleh-soleha. Nah, bagaimana menerapkan penerapan jujur, contoh penerapan dalam jujur ini sendiri. Ini banyak sekali contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya, misalkan saat kamu berjalan, ya, saat kamu berjalan secara tidak sengaja, kamu menemukan dompet. Ya, kamu menemukan dompet, setelah dibuka ternyata isinya adalah surat-surat berharga. Ada surat-surat berharga, ada sejumlah uang dan kartu identitas. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Nah, kalau sebagai seorang orang yang jujur, kamu harus mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada yang punya. Jangan kamu ambil yang bukan hak kamu.
Nah, tentu orang yang kehilangan dompet tersebut sangat sedih dan berharap bisa menemukannya. Bagaimana jika hal ini terjadi pada diri kamu? Tentunya kamu ingin bisa menemukannya kembali secara utuh. Nah, jika kamu menemukan barang yang bukan milik kamu, segeralah kembalikan kepada pemiliknya. Sungguh hal ini adalah akhlak yang sangat mulia. Ini contoh, banyak sekali contoh yang menekankan kepada perilaku jujur. Tibalah di kegiatan terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar. Dan yang ketiga, kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantar kepada kejahatan dan kejahatan itu akan mengiring ke surga. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pesan dari Ibu, berani jujur itu hebat. Sebagaimana kita adalah generasi muda, seperti kalian akan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang dengan akhlak yang mulia dan memiliki sifat jujur, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Tetap terapkan protokol kesehatan karena virus corona belum berakhir, masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, supaya terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa pula senantiasa selalu menjalankan sholat 5 waktu dan tetap kita selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan keselamatan, selalu memberikan perlindungan. Mudah-mudahan juga virus corona tetap selalu berakhir, ya. Mudah-mudahan virus corona berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dan pembelajaran untuk minggu depan, kalian persiapkan, kalian baca-baca lagi di rumah, perbanyak referensi membacanya, yaitu tentang menepati janji, ya, tentang menepati janji. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan pemahaman dan kecerdasan dalam berpikir, dan kita tetap semangat terus. Ibu yakin kalian bisa melaksanakan itu semua. Belajar di rumah sama saja. Kita seperti belajar di sekolah. Namun yang membedakan adalah pelaksanaannya. Yang membedakan adalah waktunya, tempatnya, ya. Tapi jangan mudah putus asa, tetap semangat. Dan kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.